Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Protes penyerobotan lahan, warga dan pemilik lahan di Seram bagian timur memblokade lokasi perusahaan. Membuat resah warga, pelaku balap liar di Namlea Buru dibubarkan paksa polisi. Pembuangan sampah kembali marak di ruas jalan, lingkungan di Ambon menjadi jorok. Puluhan keluarga yang tinggal di pesisir Negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah terus cemas. Sebab jiwa serta rumah mereka terancam akibat dampak pasang surut air laut yang terus-menerus menerjang pesisir negeri ini. Ditambah lagi sebagian besar talut penahan abrasi belum dibangun di pesisir membuat hunian warga semakin terancam. Mencegah jatuh korban, setiap satu warga selalu siaga di sekitar rumah dan pesisir pantai. Ya, kita selaku masyarakat lebih merasa prihatin terhadap lingkungan ini, karena semakin hari semakin dia ada pengisian air laut ini semakin hari semakin merambat ke daratan, sehingga ada rasa tidak nyaman. Jadi yang diharapkan dari masyarakat Negeri Tial itu pada umumnya itu mengharapkan bila mana ada campur tangan dari pemerintah dan kabupaten, tolong dilihatin bagaimana caranya untuk mengatasi hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Hanya mungkin dari pemerintah bisa mengadakan atau memberikan bantuan, mendirikan talut. Pemerintah diminta secepatnya membangun talut di pesisir Negeri Tial agar tidak jatuh korban. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Maluku Tengah. Jalan rusak di Negeri Wai, Kecamatan Salahutu, kini kondisinya makin memprihatinkan. Mirisnya, jalan ini merupakan jalan utama warga Wai dan luar Wai menuju Tulehu, ibu kota, Kecamatan Salahutu, serta kota Ambon. Ditambah lagi aspal di ruas jalan ini telah mengelupas, serta struktur jalan yang bergelombang juga turut menyulitkan pengendara. Meski kondisinya begitu memprihatinkan, hingga kini belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Tommy, salah seorang warga Wai, mengatakan kerusakan jalan yang menjadi akses utama masyarakat ini membuat warga Wai begitu resah. Jika tidak ada penanganan, dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan. Karenanya, pemerintah diminta segera memperbaiki jalan yang rusak ini karena kondisinya sudah sangat meresahkan. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Maluku Tengah. Personel Polsek Namlea Kabupaten Buru membubarkan paksa aksi balap liar yang biasa dilakukan sekelompok remaja pada malam hari di kawasan Jalan Pelabuhan hingga Tugu Tani, Kota Namlea. Para remaja pun kocar-kacir saat petugas gabungan tiba di lokasi. Tindakan ini dilakukan karena aksi balap liar dianggap membahayakan pengguna jalan lain dan menimbulkan keresahan masyarakat. Usai membubarkan aksi balap liar, petugas kemudian melakukan patroli Kamtibmas di sejumlah lokasi yang dianggap rawan kriminal seperti penginapan dan karaoke. Di sini para pelayan dan pengunjung karaoke diberi imbauan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kegiatan patroli pada malam hari ini kami targetkan pada titik-titik rawan yang dapat mengganggu Kamtibmas di Kecamatan Namlea. Di antaranya penginapan, tempat-tempat keramaian atau tempat-tempat yang
dihuni oleh anak-anak muda sebagai tempat-tempat untuk konsumsi miras dan sebagainya. Dan lokasi balap liar sepanjang perempatan pelabuhan Namlea sampai dengan Patung Tugu Tani. Patroli rutin ini menjadi bagian upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Namlea agar masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam beraktivitas. Warga juga diminta menjaga keamanan internal lingkungan agar selalu aman. Tiar Usu dan Juhri Samaneri melaporkan dari Buru. Terkait dengan utama hindari narkoba. Merasa lahannya diserobot pihak perusahaan, warga serta pemilik lahan memblokade proyek penambangan batu picah milik PT Cakrawala Multi Perkasa di Desa Dremhill, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian Timur. Blokade lahan dilakukan dengan menggunakan janur kuning. Hari ini kami di Bula Barat di perusahaan batu picah milik perusahaan, tetapi kami ingin supaya perusahaan memberhentikan operasionalnya sementara sambil menunggu mediasi dan kepastian soal status kepemilikan lahan. Kita jujur dulu saja, yang duluan beli siapa? Tahu abang tahu? Terus yang kedua, yang beli, yang jual ke Katong ini, yang kasih tanah ke penjualnya, kemudian jual ke abang dong. Tahu abang tahu? Jadi memang sedari awal KM ini kan sudah ada, bukan tanahnya masuk. Tetapi kan menurut ahli waris itu kan tanahnya kan harusnya yang masuk. Harusnya itu sampai di camp. Kalau memang don jual sampai di camp, berarti harus pertanyakan kepada penjual kenapa jual sampai di camp. Sementara tanah yang di camp itu jadi hak milik orang lain. Kalau memang dijual sampai di camp mengikuti surat, berarti harus pertanyakan ke penjual kenapa jual tanah yang masuk di orang lahan. Pemilik lahan meminta masalah ini segera diselesaikan agar tidak merugikan mereka. Akibat blokade ini, aktivitas penambangan batu picah di Desa Dremhill, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian Timur terganggu. Babang Sohilau dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Timur.